Halo teman-teman, saya ingin memberikan tips dan trik sebetulnya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang masih belum bisa atau belum pernah praktek hipnotis sama sekali karena mungkin yang pertama bingung, tidak tahu bagaimana cara mengawalinya dan yang lain sebagainya lah. Oke. Di sini sebetulnya saya mau menjelaskan kepada teman-teman yang terutama yang belum pernah praktek dan mungkin beranggapan, wah ternyata hipnotis kok seperti ini ya, nggak ada mantranya, nggak ada apa. Ya betul, memang hipnotis nggak ada mantranya, memang hipnotis tidak ada istilahnya doa-doanya tidak ada. Jadi murni hanya psikologi. Jadi bagi teman-teman semua yang kemarin belajar dan sebelum belajar itu beranggapan atau bermindset bahwasanya hipnotis itu ada mantranya, ada doa-doanya, ya Anda mungkin kurang tepat dalam hal ini ya, karena hipnotis itu murni hanya ilmu pengetahuan psikologi. Oke, sekarang bagaimana bagi teman-teman yang belum praktek atau kesusahan praktek? Sebetulnya di dalam video-video YouTube saya itu sudah saya share ya, saya share bagaimana cara mencari partner untuk kita ajak latihan ya, dengan cara halus tentunya ya. Karena saya tahu dan saya sangat pengalaman ya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya saya pernah melakukan atau saya pernah mengikuti seminar atau workshop di mana-mana, akhirnya setelah selesai dari workshop selesai juga, artinya untuk konsultasi juga susah, kita praktek di tempat umum juga susah. Mungkin waktu di tempat workshop kita mudah ya untuk praktek karena di situ ada mungkin 10 orang lebih lah, jadi kita bisa praktek antara satu teman dan teman lain, di situ kita bisa praktek. Nah repotnya atau kendalanya ketika kita sudah berada di luar, orang nggak akan mau kita ajak untuk praktek. Nah di video saya yang judulnya tutorial hipnotis untuk pemula ya, atau dalam kurung mencari target, nah itu sebetulnya sudah ada bagaimana cara kita itu mengajak target untuk kita lakukan hipnotis ya. Jadi tidak kita bilang yuk Anda saya hipnotis ya, pasti nggak mau orang ketika kita bilang seperti itu. Makanya ada cara-caranya dan itu sudah saya share di YouTube saya. Nah sekarang bagaimana cara bagi Anda yang mungkin masih kesusahan ya. Oke, tips yang pertama ya, sebelumnya ketika kita melakukan preinduksi tangan kaku seperti ini trik ya sebetulnya, trik. Nah ini usahakan kita jangan seperti ini, kalau bisa kita seperti ini ya, karena kalau seperti ini itu akan mudah sekali dibengkokkan karena engsel kita itu di bagian sini, ini engsel kita, dan ketika kita seperti ini itu akan sulit karena ini bukan engsel dan ini nggak bisa dibengkokkan. Jadi ini sebetulnya ini ya, apa istilahnya, trik ya. Jadi sambil kita tekan-tekan seperti ini, bayangkan ini menjadi besi baja. Anda tidak akan kuat untuk membengkokkannya. Nah, ketika ada seseorang yang sudah mulai agak bisa dibengkokkan, kita tekan lagi, kuat menjadi besi baja. Semakin dibengkokkan maka semakin tidak bisa dibengkokkan. Jadi triknya seperti ini. Kalau seperti ini, itu hampir semua orang ya. Jadi ada beberapa orang yang mudah karena ini engsel sebetulnya. Jadi bisa nekuk dengan gampang. Tapi kalau ini nggak bisa ditekuk karena ini bukan engsel. Engselnya itu begini. Kalau begini beda, susah ya kan. Ini sebetulnya trik ya. Jadi bisa dikatakan ini juga untuk mempermudah juga, karena kita menggunakan selain ilmu komunikasi, kita menggunakan triksnya juga. Triknya yaitu tadi seperti ini ya, sambil kita tekan seperti ini untuk meyakinkan bahwasanya ini sudah menjadi keras. Jadi yang pertama seperti itu. Ini adalah caranya, tangannya seperti ini, bukan seperti ini ya, tapi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tangan lengket itu tadi ya, kita berimajinasi dengan lem atau apapun, kemudian biar imajinasinya itu menjadi lebih kuat lagi, mungkin bisa kita tambah dengan benang. Kita ikatkan benang seperti ini. Jadi kita lihatkan kalau ini misalnya saya ikatkan benang sangat kuat sekali, sangat kuat, dan bisa kita pegang atau kita ini ya, tekan tangannya sekuat-kuatnya. Lengket tuh seperti ini, lengket seperti ini. Nah, sambil kita cek, kita naikin ke atas, dia bisa apa enggak. Nah, seperti itu. Jadi untuk memberikan pemahaman juga, memberikan edukasi. Jadi ini kita tekan sekencang-kencangnya nggak ada masalah. Biar dia tuh paham, oh iya ya ternyata seperti itu. Jadi bisa lengket seperti ini. Nah, trik yang selanjutnya ketika tangan ini gagal, yang paling mudah dan hampir mungkin berhasil ya, hampir mungkin 100% itu menggunakan ini ya, tutup mata. Sebetulnya triknya itu ketika kita suruh klien atau subjek untuk tutup mata, sambil bayangkan, oke sekarang Anda tutup mata
sambil menutup mata Anda melihat atau membayangkan ke atas, melihat ke atas. Itu kan sebetulnya kan, nah itu nanti kan nggak bisa ya kan, kalau orang menutup mata suruh melihat ke atas itu pasti nggak bisa membuka, itu trik itu. Cuman kita bisa pakai trik itu, jadi suruh menutup mata sambil bayangkan Anda sedang melihat di atas. Hitungan ketiga Anda boleh mencoba membuka, sambil membuka Anda tetap melihat ke atas. Nah itu kan nggak bisa karena pupilnya atau hitam-hitamnya itu menghadap ke atas, jadi itu sangat susah sekali. Itu trik. Jadi triknya ada 3 sebetulnya. Tangan seperti ini, bukan seperti ini. Yang kedua, waktu jari lengket itu bisa kita tambah dengan benang atau apapun itu. Yang ketiga, suruh tutup mata dan sambil melihat ke atas. Waktu suruh buka itu bayangkan kamu sedang melihat ke atas. Itu triknya. Dan rata-rata kalau misalnya preinduksi jari kaku terus ini lengket gagal, biasanya dengan mata terkunci atau mata lengket itu biasanya berhasil, karena cenderung kalau mata lengket itu cenderung ini ya enak ya, maksudnya orang itu lebih cenderung bisa berimajinasi atau cenderung bisa fokus karena dia menutup mata. Kalau masih melihat memang pandangannya masih kemana-mana, tapi ketika dia menutup mata kita sugestikan ada lemnya, itu jauh lebih mudah dan bisa kita kasih tambah trik tadi, menutup mata sambil membayangkan ke atas, seperti itu. Nah, bagi teman-teman grup Hipsel, saya harap praktek lah, karena percuma ya ketika Anda mempunyai teori yang matang tapi tidak pernah praktek. Contohnya seperti ini, misalnya saya mengajarkan kepada Anda semuanya cara mengemudi mobil. Mengemudi mobil itu kalau misalnya pertama kali kita masukkan itu koplingnya harus kita tekan dulu, kemudian ini ya, ininya giginya kita masukin seperti itu. Anda sudah saya ajarkan dan Anda mahir secara teori, tapi Anda tidak pernah praktek, tentu pasti tidak akan bisa. Jadi saya harap praktek dan konsultasi, karena saya tidak mungkin bisa memantau satu-satu, karena ya semakin lama semakin banyak ya anggota kita. Dan saya harap teman-teman itu aktif, ketika ada kendala boleh tanya di grup, atau boleh kalau misalnya malu boleh japri saya langsung, saya akan dengan senang hati ya, karena di sini saya harus bisa membuat teman-teman semua bisa menghipnotis. Nah, ketika Anda tidak aktif, Anda tidak mau praktek, ya saya tidak tahu apakah Anda sudah bisa atau belum. Bagi mereka yang aktif itu akan kelihatan perkembangannya. Oh ini seperti ini, oh kendalanya di sini, solusinya gini. Akan saya kasih tahu terus. Dan selain kita belajar hipnotis, kita juga bermitra juga ya, bermitra juga. Jadi kemarin salah satunya mungkin Mas Robi ya, Mas Robi dari Bogor. Nah Mas Robi dari Bogor, selamat ya sudah mendapatkan murid baru, balik modal ya. Oke, jadi gini, selain kita belajar hipnotis, kita juga bermitra, artinya bermitra bisnis itu seperti ini. Contohnya kemarin saya mendapatkan seorang murid dari Bogor. Oke, seorang murid dari Bogor, dia ingin bisa belajar hipnotis, karena saya arahkan online dia agak kayak gimana, akhirnya karena lokasinya dia di Bogor juga, akhirnya saya kasih ke Mas Robi. Dan alhamdulillah setelah diajarkan Mas Robi, langsung dipraktekkan Mas Robi, dia bisa terhipnotis di situ. Artinya apa? Selain kita belajar hipnotis, kita juga bermitra bisnis. Jadi misalnya saya ada rekan di Jakarta, nanti saya bisa kontak Pak Haji, bisa kontak Pak John, bisa kontak Mas Wahyu, Pak Daniel, dan lain-lain. Jadi kita sambil saling support lah. Kalau misalnya ada yang terapi jarak jauh, misalnya teman-teman sudah bisa mumpuni, itu akan saya share atau saya limpahkan ke teman-teman semua. Jadi istilahnya kita sama-sama support, kita sama-sama naik ke atas. Jadi seperti itu ya. Dan pengalaman kita, kalau kita itu rajin praktek, kita itu sering latihan di umum, itu kemampuan verbal kita, kemampuan teknik komunikasi kita itu akan sangat-sangat lincah sekali nanti. Jadi saya harap teman-teman mau mempraktekkan dan teman-teman mau konsultasi ya. Dan bagi Anda yang sudah mempunyai banyak murid, ya selamat, terus upgrade kemampuan Anda, karena mungkin kalau belajar dari saya, itulah ilmu dari saya. Mungkin pengembangannya bisa Anda dapatkan di luar ruangan atau di tempat-tempat umum, karena disitulah nanti Anda akan mempunyai kemampuan-kemampuan yang didapat dari pengalaman. Mudah-mudahan dari video ini bisa membuat semangat teman-teman untuk terus belajar dan berkarya. Karena banyak ya kalau teman-teman mau melihat komen-komen di
YouTube saya, itu banyak sekali yang tidak belajar di saya, tapi dengan tutorial-tutorial seperti itu dia bisa. Hanya lihat di YouTube saya itu bisa. Makanya saya ingin anggota grup, misalnya ada yang belum bisa, cobalah praktek dan konsultasi. Ya, karena sudah banyak orang di luaran yang bisa membuktikan dari tutorial saya. Nanti kalau tidak percaya, dibaca di komen-komen video saya, itu banyak sekali yang bisa. Bahkan ada yang bisa jarinya lengket tidak bisa dilepas ya. Salah satunya juga Mas Robi juga ya. Sebelum belajar mungkin dia sudah mempraktekkan jarinya bisa dilepas tapi nggak bisa bisa lengket tapi nggak bisa dilepas. Jadi saya harap teman-teman di sini bisa lebih handal daripada mereka yang hanya belajar saya lewat YouTube. Karena di sini ada wadahnya, ada tempat konsultasinya, ada solusinya ketika Anda bermasalah, dan insya Allah saya sampai kapanpun saya selalu open. Saya selalu open, kapanpun ketika Anda mau konsultasi, saya selalu open. Dan kapanpun ketika Anda mau main ke rumah saya selalu open. Kayak tadi, barusan saya di WA sama Mas Arifin ya, Mas Arifin yang aslinya Jogja, kerja di Karawang, tadi mau bilang, Mas Roni, saya masih agak kesusahan nih main hipnotis. Habis lebaran saya mau main ya, oke silahkan. Jadi kapanpun teman-teman mau main ke rumah saya silahkan. Tapi ya sekedarnya ya, rumah saya nggak begitu bagus-bagus banget, tapi cukuplah kalau untuk istirahat. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tetap semangat. Bersama saya Roni Jelasana, sampai jumpa.